Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Navarel Farm. Pada fase berbunga tanaman, tantangan besar bagi para pekebun adalah menghadapi kerontokan bunga yang sering sekali menjadi masalah utama. Tetapi sebelum kita mencari solusinya, penting untuk memahami berbagai faktor yang menyebabkan kerontokan tersebut. Salah satunya adalah gangguan penyerbukan yang bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti penggunaan insektisida berlebihan atau cuaca yang tidak mendukung. Selain itu, kelebihan unsur nitrogen dalam tanah juga bisa mempengaruhi pembentukan bunga, serta kekurangan atau kelebihan air yang mempengaruhi metabolisme tanaman. Bahkan, terbatasnya energi untuk metabolisme juga bisa menjadi faktor penentu. Dalam menghadapi tantangan ini, kita perlu mencari solusi yang tepat, seperti memilih pestisida yang spesifik agar tidak mengganggu penyerbukan, memperhatikan pasokan air yang cukup, dan mengatasi kelebihan unsur nitrogen dengan menggunakan pupuk yang sesuai. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan ketersediaan energi bagi tanaman dan mengatasi defisiensi unsur kalsium dengan memperkuat tangkai bunga dan buah. Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai faktor-faktor tersebut dan temukan solusi yang efektif untuk mengatasi kerontokan bunga pada tanaman kita. Tinggi rendahnya produktivitas tanaman ditentukan oleh jumlah bunga produktif, yaitu bunga yang berhasil dibuahi lewat penyerbukan hingga menjadi buah. Pada tanaman yang menghasilkan buah, diantaranya cabai, tomat, semangka, melon, timun, dan lain sebagainya, masa berbunga merupakan fase yang paling rentan bagi tanaman, serta penuh tantangan bagi pekebun. Bisa diibaratkan seperti masa-masa kehamilan pada seorang ibu, di mana terjadi perubahan fisik, hormonal, dan psikologis yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu dan janinnya. Maka, pada fase berbunga tanaman juga mengalami perubahan fisiologis dan hormonal yang berpengaruh pada kondisi tanaman secara langsung. Masalah yang paling umum ditemui adalah kerontokan bunga. Untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah, biasanya para pekebun disarankan menyemprotkan kalsium melalui daun. Seringkali langkah ini berhasil mengurangi kerontokan, namun tak sedikit pula yang gagal atau sedikit berpengaruh. Sebenarnya kerontokan bunga tidak semata disebabkan defisiensi unsur kalsium. Ada beberapa penyebab yang harus kita ketahui sebelum menentukan solusinya. Yang pertama, gangguan penyerbukan. Penyerbukan adalah sebuah peristiwa alami jatuhnya serbuk sari, lalu menempel pada kepala putik, sehingga terjadi proses pembuahan sempurna pada bunga, dan melalui proses fotosintesis. Proses penyerbukan bisa terjadi karena bantuan angin, serangga, maupun manusia. Manakala penyerbukan ini gagal, maka bunga tersebut akan mandul dan akan gugur dengan sendirinya. Kegagalan proses penyerbukan bisa disebabkan oleh beberapa poin, diantaranya: poin yang pertama, tidak adanya serangga karena dampak penggunaan insektisida yang berlebihan. Poin kedua, penyemprotan pestisida yang mengenai putik sari bunga pada saat-saat bertepatan dengan terjadinya proses penyerbukan. Poin yang ketiga, tiupan angin yang terlalu kencang. Poin yang keempat, hujan deras yang meluruhkan serbuk sari. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yang sebaiknya diperhatikan pada saat tanaman cabai sedang giat-giatnya berbunga adalah: jika terpaksa menggunakan pestisida, pilihlah yang berspektrum sempit atau spesifik, sehingga tidak membunuh serangga-serangga lain yang berperan dalam penyerbukan. Agar tidak mengganggu putik sari,
Usahakan mengatur nozzle agar menghasilkan partikel air yang halus atau mengabut. Untuk menarik serangga penyerbuk, tanamlah bunga-bunga pemikat seperti kenikir, marigold, bunga matahari, dan bunga-bunga yang berwarna kuning atau putih. Selain menarik serangga penyerbuk, tanaman ini juga mengundang musuh alami yang bisa menekan serangga hama. Perhatikan tiupan angin. Jika lahan berada di tanah lapang yang terbuka dan sedang musim angin kencang, sebaiknya lahan dipagari dengan musa atau plastik atau anyaman daun kelapa. Tidak perlu terlalu rapat, namun sekedar bisa menghambat tiupan angin yang terlalu kencang. Penyebab yang kedua adalah kelebihan unsur nitrogen. Terlalu banyak unsur nitrogen berupa nitrat pada saat tanaman sedang giat berbunga membuat tanaman cenderung kembali aktif membentuk organ-organ pertumbuhan atau vegetatif seperti tunas-tunas daun daripada membentuk bunga. Adapun bunga yang sudah muncul menjadi rentan dan mudah rontok. Oleh karenanya, disarankan saat tanaman telah memasuki fase berbunga, gunakan pupuk dengan kandungan nitrogen rendah dan tingkatkan dengan unsur P. Sayangnya, unsur P ini lambat terserap oleh tanaman melalui akar dan bersifat immobil, sehingga penambahan pupuk P seringkali terlambat mengatasi masalah kerontokan bunga karena overdosis unsur N. Untuk mengatasi masalah tersebut, gunakan fokus P yang bersifat instan dan cepat diserap melalui daun. Yang ketiga, kekurangan atau kelebihan air. Masa berbunga tanaman adalah persiapan pembentukan calon buah. Pada fase ini, beban metabolisme meningkat pesat, dan tanaman sangat membutuhkan air yang cukup untuk mempersiapkan pembentukan buah berikut biji. Minimnya pasokan air membuat tanaman berusaha mengurangi beban metabolisme agar dapat terus bertahan hidup. Caranya dengan menggugurkan sebagian bunga dan daun-daun melalui pembentukan jaringan gabus, diantaranya tangkai batang dan bunga atau daun, sehingga bunga atau daun akan gugur dengan sendirinya. Fenomena ini disebut juga dengan absisi. Selain kekurangan air, pengairan yang berlebihan juga akan membuat sel-sel tanaman menjadi turgid dan rentan, termasuk sel-sel tangkai bunga sehingga mudah rontok. Air yang berlebihan juga akan membuat tanah kurang oksigen sebagai salah satu syarat bagi pembentukan bunga. Menjaga kadar air pada tanah sangat penting pada fase ini. Jika tanah terlalu kering, maka perlu dilakukan penyiraman lebih intensif. Dan jika air sudah mengenang, maka perlu dilakukan pembenahan drainase yang lebih baik. Yang keempat, terbatasnya energi untuk metabolisme. Tidak hanya manusia dan binatang yang butuh energi, tanaman pun butuh energi yang cukup untuk berlangsungnya proses-proses metabolisme. Di antaranya membentuk organ mulai dari pucuk sampai akar, membentuk senyawa pertahanan alami terhadap hama dan penyakit, untuk beradaptasi terhadap cuaca dan iklim, serta membentuk karbohidrat dan organ-organ generatif seperti buah dan biji. Fase berbunga merupakan peralihan dari fase vegetatif menuju fase generatif. Saat itulah tanaman membutuhkan energi yang sangat besar untuk mempersiapkan pembentukan organ generatif. Jika pada fase peralihan ini tanaman mendapatkan energi yang cukup, maka pembentukan bunga dan calon buah akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika tanaman mengalami keterbatasan energi, maka tanaman akan mengurangi beban metabolisme dengan cara merontokkan bunga. Keterbatasan energi metabolisme bisa disebabkan karena terjadinya beberapa masalah yang membuat tanaman harus membagi-bagi porsi energi, antara lain cuaca dan suhu yang labil dan ekstrim. Ketika menghadapi suhu dan cuaca yang labil, secara alamiah tanaman harus selalu melakukan adaptasi atau penyesuaian diri agar dapat terus bertahan hidup. Proses adaptasi ini tentunya memerlukan energi.
Semakin labil cuaca dan suhu, semakin sering tanaman harus beradaptasi. Maka, energi yang digunakan pun akan semakin banyak, sehingga tanaman harus menghentikan suplai energi untuk pembentukan bunga. Serangan hama dan penyakit. Ketika tanaman terserang hama dan penyakit, respon mereka yang paling awal adalah membentuk senyawa pertahanan alamiah agar tanaman dapat terus hidup dan tumbuh. Pembentukan senyawa pertahanan ini juga membutuhkan energi. Menggugurkan bunga merupakan suatu mekanisme alamiah oleh tanaman untuk mengurangi beban metabolisme demi prioritas bertahan hidup. Kurangnya sinar matahari saat fase berbunga. Sumber energi utama bagi tanaman adalah sinar matahari. Oleh karenanya, kecukupan sinar matahari adalah syarat utama bagi terbentuknya bunga dan buah. Cuaca mendung yang terlalu sering pada saat tanaman sedang giat berbunga akan menghentikan suplai energi yang mencukupi bagi tanaman. Dampaknya, proses pematangan bunga pun tidak dapat berlanjut dan banyak yang berguguran. Dalam jaringan tubuh tanaman terdapat semacam zat penangkap atau penyimpan pengatur energi cadangan yang disebut juga senyawa adenosin trifosfat atau ATP. Bahan utama pembentuk ATP ini adalah unsur fosfat atau P. Semakin banyak kandungan ATP dalam tubuh tanaman, akan semakin banyak energi cadangan yang tersimpan dalam tubuh tanaman. Sehingga ketika tanaman kekurangan energi di saat pembentukan bunga dan buah, dampaknya tidak akan merugikan. Inilah penjelasannya mengapa dalam ilmu pertanian biasanya kita disarankan mencukupi unsur P di saat menjelang pembentukan bunga. Aplikasi Fokus P yang mengandung unsur fosfat dalam bentuk available di saat tanaman menjelang berbunga hingga berbentuk calon buah sangat tepat untuk mencukupi energi metabolisme pada fase-fase rawan tersebut. Yang kelima, defisiensi unsur kalsium atau Ca. Defisiensi kalsium bisa terjadi salah satu penyebab kerontokan bunga dan buah. Kalsium merupakan unsur hara yang berperan penting dalam pembentukan dinding sel tanaman, tidak terkecuali pada tangkai bunga dan buah. Defisiensi kalsium pada tanaman yang sedang berbunga berakibat pada menipisnya dinding sel dan lignin, sehingga tanaman akan rentan. Bagian yang paling rawan terdampak adalah pangkal bunga atau buah, ditandai dengan keguguran. Saat tanaman sedang mempersiapkan bunga, perlu mencukupi unsur kalsium dengan black kalsium yang dilengkapi dengan humat dan mineral kationik untuk memperkuat tangkai bunga dan buah. Tetaplah mengikuti perkembangan dalam dunia pertanian dan teruslah mencari solusi terbaik untuk menghadapi tantangan yang muncul. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi kerontokan bunga, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Semoga informasi yang telah dibagikan dapat membantu sahabat dalam merawat tanaman dengan lebih efektif. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai selesai. Saran dan kritik yang membangun sangat kami apresiasi demi berkembangnya channel ini. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.